Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada teman saya menyampaikan seperti ini. Pak Hilal, beruntung sekali teman saya. Saya sampaikan, kenapa Anda katakan kalau teman Anda beruntung? Kemudian dia menjawab, teman saya beruntung. Kenapa? Dia telah membeli banyak mobil. Dia telah membeli banyak rumah dan dia telah membeli banyak kebutuhan-kebutuhan. Intinya semua dia sudah beli. Kemudian saya pun bertanya, apakah teman Anda sudah membeli waktu? Teman saya pun heran, waktu? Tentu Pak Hilal, waktu tidak bisa dibeli. Makanya yang mahal sebenarnya adalah waktu. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki, belum tentu kita bisa menghabiskannya karena ada batasan waktu kita di dunia, yakni ketika kita meninggal tidak bisa lagi menikmati semuanya. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sangat mahal, sampai-sampai di toko manapun tidak ada yang menjual waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan kita tentang masalah waktu. Di dalam Al-Qur'an banyak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, wal laili wan nahari wal asri wad duha. Demi masa, demi waktu siang, demi waktu malam, semua Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Kenapa? Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Makanya dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang rajin sekali sholat berjamaah di masjid. Suatu saat Rasulullah SAW setelah sholat berjamaah mencari sahabat tersebut, bertanya kepada sahabat yang lain, wahai si fulan, manakah sahabat kita yang biasa sholat di saf pertama? Kemudian sahabat mengatakan bahwa si fulan telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menziarahi kuburnya, kemudian mendatangi keluarga almarhum untuk memberikan nasihat dan menanyakan apakah ada nasihat, wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum. Singkat cerita, datanglah Rasulullah kepada keluarga dari almarhum sahabat ini, kemudian menanyakan apakah ada wasiat yang diberikan, yang disampaikan oleh almarhum. Kemudian istri almarhum mengatakan, wahai Rasulullah, ada 3 kalimat yang senantiasa diucapkan oleh suami saya ketika sakaratul maut. Yang pertama, andaikan semuanya. Yang kedua, andaikan lebih jauh. Kemudian yang ketiga, andaikan yang baru. Sampai saat ini, saya tidak mengerti apa maksud dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh almarhum. Kemudian Rasulullah SAW menjawab setelah mendapatkan petunjuk, wahai ibu, ketahuilah ketika sahabat ini, almarhum ini sakaratul maut, diperlihatkan nikmatnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Apa hubungannya dengan kalimat-kalimat yang disampaikannya? Yang pertama, andaikan semuanya. Suatu saat pernah sahabat ini duduk di depan rumah, kemudian menikmati secangkir teh dan sebuah roti. Kemudian lewat sang pengemis, kemudian dia panggil, Pak, sudah berapa hari tidak makan? Saya tidak makan sudah 3 hari, saya sangat lapar sekali. Kemudian sahabat ini memberikan sepotong roti kepada pengemis tersebut. Dengan kebaikannya itu, Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang luar biasa di surga. Nikmatnya surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan ketika sakaratul maut. Ketika melihat itu, sahabat pun almarhum mengatakan, andaikan semuanya. Maka ketika kita memberikan sesuatu, jangan setengah-setengah, tapi berikanlah semuanya, jangan sampai kita menyesal. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kalimat yang kedua, andaikan lebih jauh. Sahabat ini setiap hari sholat 5 waktu, berjalan kaki menuju ke masjid setiap harinya. Dengan kebaikannya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Nikmat surga diperlihatkan ketika sakaratul maut. Makanya sahabat ini menyesal, andaikan lebih jauh. Seandainya dia lebih jauh lagi melangkah ke masjid, pasti pahalanya lebih besar.
Bukankah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya di rumah, kemudian dia berjalan kaki menuju ke masjid, langkah pertamanya diampuni dosa, langkah berikutnya ditinggikan derajat. Artinya apa? Semakin banyak kita melangkah, semakin jauh kita melangkah menuju tempat ibadah, maka semakin diampuni dosa kita, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kalimat yang ketiga adalah andaikan yang baru. Suatu saat sahabat ini, almarhum ini, ketika hendak pergi sholat berjamaah subuh di masjid, ketika itu turunlah hujan rintik-rintik. Kemudian dia memakai jaket yang baru berada di dalam, kemudian jaket yang bekas atau jaket yang lama berada di luar. Kemudian ketika berjalan dia melihat orang yang sedang berteduh. Kemudian ditanya, mau kemana Pak? Kata bapak ini, saya mau ke masjid. Cuma karena hujan rintik-rintik sehingga saya bernaung. Kemudian dia meminjamkan bahkan memberikan jaket yang berada di luar, yakni jaket yang lama kepada bapak tersebut yang berteduh. Kemudian sama-sama menuju ke masjid. Dengan kebaikannya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan yang luar biasa dan nikmatnya surga diperlihatkan ketika sakaratul maut. Makanya insya Allah kalau kita punya rezeki, jangan kasih yang bekas-bekas, kasih yang baru. Kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidak sempurna keimanan kita sebelum memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Untuk itu, sebelum kita menyesal, manfaatkanlah kebaikan-kebaikan yang kita punya, potensi yang kita punya. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi seperti yang digambarkan dalam surat Al-As, surah ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, ya. Jadi Allah peringatkan kita, innal insana lafi khusrin. Sungguh kita ini semuanya ini berpotensi mengalami yang namanya kerugian. Ketika ditanya mau untung, mau rugi dalam hal apapun, tentu kita mau untung. Makanya jika kita tidak ingin merugi, illal ladzina amanu, yakni marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amilus solihati, kemudian berbuat amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Kemudian wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengajak kepada kebaikan, saling memberikan nasihat. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan setiap waktu yang ada untuk memperbanyak amal-amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita nantinya termasuk orang-orang yang beruntung, tidak termasuk orang-orang yang merugi, dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, senantiasa menjadi pelopor kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.